Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan usulan terkait peningkatan sistem komunikasi internal dan pengendalian risiko keuangan berbasis teknologi yang rencananya akan kami ajukan kepada direksi dan juga Dewan Komisaris sebagai wujud tugas akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis, jurusan S1 PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia. Boleh next, Mas? Baik, sebelum masuk ke pemaparan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Kak Ismaliana, yang kedua ada saya sendiri, Anissa Dwi Penistianingsih, kemudian yang ketiga ada Mas Asobri Abdianto, ada Mas Abdul Munir Daulay, dan juga ada Mas Fauzan Ilmi. Pada presentasi siang hari ini, yang pertama kami akan melakukan simulasi bagaimana saat kami selaku pengusul memaparkan proposal kami kepada direksi dan juga Dewan Komisaris. Kemudian akan dilanjutkan dengan proses simulasi, negosiasi, dan juga penanganan konflik yang mungkin akan terjadi saat pemaparan berlangsung. Baik, tanpa berlama-lama lagi, akan langsung kita mulai saja dari pemaparan proposal. Boleh next, Mas? Selamat siang, Bapak Ibu Direksi dan Dewan Komisaris yang kami hormati. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan proposal kami mengenai peningkatan sistem komunikasi internal dan pengendalian risiko keuangan berbasis teknologi. Proposal ini dilatar belakangi oleh hasil audit dan juga evaluasi mendalam terhadap skenario operasional perusahaan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya, yang mana ternyata masih ditemukan adanya celah struktural yang cukup kritis dalam tata kelola informasi internal. Jika melihat kondisi operasional saat ini, masih terdapat beberapa kendala, antara lain sistem informasi antar unit yang belum sepenuhnya terintegrasi, proses rekonsiliasi yang masih dilakukan secara manual, serta keterlambatan penyampaian informasi keuangan. Selain itu, penggunaan media komunikasi personal untuk menyampaikan informasi yang bersifat sensitif juga dapat meningkatkan risiko kebocoran informasi dan juga kurangnya dokumentasi tentunya. Kondisi tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko berupa asimetri informasi, keterlambatan manajemen dalam mengambil keputusan, fraud dan human error, hingga rentannya keamanan informasi finansial korporat. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang lebih terintegrasi, aman, dan terdokumentasi agar komunikasi internal serta pengendalian risiko keuangan dapat berjalan secara lebih efektif. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next, Mas. Baik, selanjutnya, berangkat dari temuan-temuan yang telah dijelaskan sebelumnya, kami pun mengusulkan proposal ini yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi internal, sekaligus memperkuat pengendalian risiko keuangan perusahaan melalui pemanfaatan teknologi. Tujuan tersebut kami rincikan sebagai berikut. Yang pertama, integrasi data menyeluruh di mana seluruh data baik operasional, pengadaan, logistik, hingga pelaporan keuangan terpusat dalam satu database utuh atau single source of truth yang dapat diakses secara real time oleh pihak-pihak yang memang berwenang mengakses data-data tersebut. Kedua, mitigasi risiko finansial melalui otomatisasi validasi sistem yang dapat meminimalisir potensi manipulasi data keuangan dan human error dalam proses olah data hingga ke penyajian datanya. Yang ketiga, kepatuhan tata kelola komunikasi, di mana yang mengusulkan ini dapat membangun jalur birokrasi komunikasi internal yang aman, patuh terhadap regulasi kerahasiaan data, serta memiliki log riwayat audit yang utuh untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan periodik. Dan yang terakhir, percepatan pengambilan keputusan. Melalui sistem terintegrasi, perusahaan diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat, mengurangi proses manual dan kesalahan manusia, memperkuat pengendalian internal, meningkatkan keamanan informasi, serta mendukung proses pengambilan keputusan direksi dengan data yang lebih terpercaya. Dengan demikian, teknologi yang diterapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat operasional, tetapi juga menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat tata kelola dan manajemen risiko. Selanjutnya, dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah rekomendasi taktis. Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang telah kami jelaskan pada bagian sebelumnya, kami merekomendasikan 3 usulan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama adalah penerapan Cloud Enterprise Resource Planning atau Cloud ERP, yang mengintegrasikan data operasional, pengadaan, dan keuangan dalam satu sistem. Dengan integrasi ini, perusahaan dapat membangun single source of truth, sehingga data yang digunakan
oleh berbagai unit berasal dari sumber yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan. Cloud ERP juga diharapkan dapat mempercepat proses rekonsiliasi, memperkuat segregation of duties, mengurangi kesalahan manual, serta menyediakan audit trail yang lebih baik untuk mendukung proses pengawasan dan audit. Yang kedua, perusahaan perlu menerapkan platform komunikasi internal yang aman dan terdokumentasi. Platform ini ditujukan untuk menggantikan penggunaan media komunikasi personal dalam pertukaran informasi perusahaan yang sifatnya sensitif. Dengan demikian, komunikasi dapat dilakukan melalui saluran resmi, memiliki pengendalian akses, terdokumentasi, dan pastinya dapat ditelusuri apabila diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah penataan kebijakan komunikasi dan manajemen. Teknologi tentunya tidak akan efektif tanpa penataan perilaku komunikasinya. Karena itu, diusulkan penerbitan pedoman komunikasi internal yang mengatur klasifikasi informasi, kanal resmi untuk tiap jenis pesan, tenggat respon, serta etika penggunaan grup diskusi. Pedoman tersebut juga perlu disertai dengan program sosialisasi yang bertahap. Kemudian pelatihan bagi seluruh pengguna serta penunjukan agen perubahan pada setiap divisi, serta mekanisme umpan balik berkala lintas divisi. Ketiga usulan solusi tersebut diharapkan dapat berjalan secara terintegrasi sehingga perusahaan tidak hanya memiliki sistem yang lebih cepat, tetapi juga memiliki pengendalian informasi dan risiko yang lebih kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya terkait dengan rencana implementasi dan alokasi anggaran. Untuk mengimplementasikan usulan-usulan tersebut, kami juga telah menyusun secara rinci implementasi kegiatan lengkap dengan rentang waktu dan anggarannya yang direncanakan akan dilakukan secara bertahap selama 6 bulan dengan estimasi total biaya 450 juta rupiah. Pada bulan pertama, perusahaan melakukan audit forensik dan pemetaan kebutuhan sistem, termasuk mengidentifikasi sistem yang saat ini digunakan, kebutuhan integrasi data, kebutuhan pengendalian akses, serta risiko yang perlu dikendalikan. Tahap ini juga menjadi dasar dalam menentukan konfigurasi cloud ERP dan platform komunikasi internal yang dibutuhkan. Pada bulan kedua dan ketiga, dilakukan pengadaan dan kustomisasi cloud ERP. Kegiatan tersebut meliputi penyesuaian sistem dengan proses bisnis perusahaan, integrasi model operasional, pengadaan dan keuangan, serta penyusunan mekanisme approval, segregation of duties, dan audit trail. Selanjutnya, pada bulan keempat, dilakukan migrasi dan integrasi data, serta penerapan platform komunikasi internal. Data yang digunakan terlebih dahulu dilakukan cleansing dan validasi untuk memastikan kualitas dan keakuratannya. Pada bulan kelima, dilakukan pelatihan pengguna dan user acceptance test atau UAT, dan pada tahap ini bertujuan untuk memastikan pengguna memahami sistem dan seluruh fungsi utama dapat berjalan sesuai kebutuhan perusahaan. Kemudian pada bulan ke-6 dilakukan go live, pendampingan, monitoring, dan evaluasi awal untuk memastikan sistem dapat digunakan secara efektif serta mengidentifikasi perbaikan yang masih diperlukan. Perlu digarisbawahi bahwa anggaran yang tercantum merupakan estimasi awal yang masih perlu divalidasi melalui proses pengadaan dan penyesuaian kebutuhan perusahaan. Dengan tahapan yang telah disusun ini, implementasi diharapkan tidak dilakukan sekaligus, tetapi melalui proses yang terukur sehingga risiko gangguan operasional, kesalahan migrasi data, dan resistensi pengguna dapat diminimalkan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kesimpulannya, berdasarkan permasalahan dan solusi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan sistem komunikasi internal dan pengendalian risiko keuangan merupakan kebutuhan strategis bagi perusahaan. Usulan program ini bukan sekedar investasi teknologi, namun mewujud investasi dalam penguatan tata kelola dan manajemen risiko perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan direksi dan pengawasan Dewan Komisaris untuk memastikan teknologi yang diterapkan benar-benar membawa manfaat bagi perusahaan. Selanjutnya, demikian proposal. Ya, selanjutnya Silakan Mbak. dilanjutkan. Ya, silakan dilanjutkan Kak Isma. Demikian proposal usulan perbaikan sistem dan teknologi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap usulan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi direksi dan Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas komunikasi internal serta memperkuat pengendalian risiko keuangan perusahaan.
Selanjutnya kami mohon arahan dan persetujuan direksi serta Dewan Komisaris agar program ini dapat dilaksanakan secara bertahap dengan pengawasan, evaluasi, dan pengendalian yang terukur. Baik, bisa dilanjutkan, Mbak. Baik, pemaparan proposal telah dilaksanakan. Selanjutnya kami akan mensimulasikan adanya konflik saat pemaparan proposal antara pihak direksi, Dewan Komisaris, dan vendor dengan pihak pengusul. Di sini ada Mas Asobri yang akan bertindak sebagai pengusul, kemudian ada Mas Abdul Munir yang akan bertindak selaku direksi, Mbak Isma sebagai Dewan Komisaris, dan juga Mas Ilmi sebagai vendor. Baik, langsung saja kepada direksi dan juga Dewan Komisaris yang terhormat untuk memberikan tanggapannya atas proposal yang telah dipaparkan. Kami persilakan. Ya, dari pemaparan proposal tadi, saya selaku direksi memahami masalah tersebut ya. Tetapi dari sisi manajemen, pertanyaan kami sangat sederhana. Apakah investasi 450 juta tersebut benar-benar sebanding dengan manfaat yang akan diperoleh? Baik, Bapak. Kami terima masukannya. Menurut kami, investasi tersebut bukan hanya untuk membeli teknologi. Sistem ini ditujukan untuk memperkuat pengendalian risiko, mengurangi proses manual, meningkatkan audit trail, serta mempercepat informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Baik. Tetapi saya tetap melihatnya 450 juta tersebut sebagai angka yang cukup besar. Bagaimana kalau kita mulai dengan anggaran sekitar 300 juta saja? Tetapi Bapak, kalau anggaran dipotong terlalu besar, ada kemungkinan beberapa komponen penting seperti integrasi data, migrasi, pelatihan, atau pengujian harus dikurangi. Hal tersebut justru dapat membuat sistem tidak berjalan optimal, Bapak. Oke, oke. Kalau begitu, saya ingin perwakilan vendor untuk menjelaskannya. Dari 450 juta tersebut, bagian mana sih yang benar-benar wajib dilakukan? Baik, terima kasih. Izin menjelaskan. Berdasarkan kebutuhan yang disampaikan, biaya 450 juta itu terdiri dari 5 tahap. 50 juta itu untuk audit dan pemetaan kebutuhan. 250 juta untuk pengadaan dan kustomisasi cloud ERP. 75 juta untuk migrasi dan integrasi. 40 juta untuk pelatihan dan UAT, serta 35 juta itu untuk pendampingan Go Live dan evaluasi. Gitu, saudara-saudara sekalian. Oke. Nah, ini untuk pengadaan dan kustomisasi Cloud ERP cukup material ya, 250 juta. Apakah nilai tersebut bisa sedikit diturunkan? Baik, Pak. Bisa kami evaluasi. Tetapi, jika harga diturunkan, kami perlu menyesuaikan ruang lingkup fitur atau tingkat kustomisasinya. Kami tidak ingin memberikan harga lebih rendah, tetapi kualitas implementasinya berkurang. Begitu, Bapak. Izin Bapak, Bapak direksi, Bapak vendor, yang paling penting bagi kami itu bukan sekedar sistem yang berjalan saja, Bapak. Sistem harus memiliki kontrol seperti segregation of data, audit trail, dan rekonsiliasi otomatis, karena fitur tersebut berkaitan langsung dengan pengendalian risiko keuangan, Bapak. Betul, jadi fitur tersebut dapat kami sediakan. Namun, untuk beberapa kebutuhan khusus perusahaan diperlukan kustomisasi. Apabila seluruh permintaan dimasukkan ke dalam kontrak awal, biayanya bisa bertambah, Pak. Ya, nah ini yang mungkin jadi perhatian saya ya. Jadi saya tidak ingin setelah kontrak nanti ditandatanganin muncul biaya tambahan terus-menerus. Baik, Pak. Kami bisa memberikan batasan yang jelas. Fitur yang termasuk dalam kontrak ditetapkan sejak awal. Setiap fitur tambahan di luar ruang lingkup harus mendapat persetujuan tertulis oleh perusahaan terlebih dahulu. Baik, Bapak-Bapak, saya di sini sebagai komisaris. Menurut saya, itu bisa menjadi titik temu
Jadi tidak boleh ada additional cost tanpa persetujuan perusahaan. Oke. Terkait dengan pelaksanaan pekerjaannya, bagaimana dengan targetnya selama 6 bulan, gitu. Jadi saya tidak ingin implementasinya justru mengganggu operasional perusahaan. Baik, Pak. 6 bulan itu realistis, Pak. Dengan syarat, Pak ya. Data dari perusahaan itu tersedia tepat waktu dan PIC dari setiap divisi itu aktif selama proses implementasi tersebut. Baik Bapak vendor, kami juga setuju dan kami siap menunjuk PIC dari operasional, pengadaan, dan keuangan. Kami juga mengusulkan implementasi dilakukan bertahap agar risiko gangguan operasional dapat diminimalkan. Oke, oke. Ya, bagaimana kalau di bulan pertama tadi tidak hanya pemetaan, tetapi juga ditetapkan milestone gitu ya, dan timeline atau checklist yang harus dicapai. Kami setuju, Pak. Setiap tahap dapat memiliki milestone dan indikator penerimaan. Mungkin satu hal lagi ya, jadi setelah sistem ini berjalan, saya tidak ingin perusahaan bergantung sepenuhnya kepada vendor ya. Jadi eh, kalau vendor tidak bersedia, sistem tidak boleh berhenti. Kami dapat memberikan pelatihan, Pak, berupa pelatihan administrator internal dan juga dokumentasi sistem. Baik, saya juga ingin ada SLA, kemudian mekanisme backup, dan kejelasan tentunya ya, siapa yang memiliki akses sebagai administrator. Baik, Pak. Hal tersebut dapat dimasukkan dalam kontrak dan SLA. Baik, menurut saya jadi selain harga dan fitur, kita pastikan ada pengendalian terhadap resiko ketergantungan vendor. Oke, setelah pembicaraan tadi ya, jadi saya bisa menyetujui prinsip proyek ini, tetapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, anggaran 450 juta tersebut menjadi batas maksimal. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan tanpa persetujuan tertulis. Dan yang ketiga, implementasi harus memiliki milestone selama 6 bulan. Dan yang keempat, vendor wajib memberikan pelatihan, dokumentasi, dan SLA. Baik, Pak. Kami dapat menerima ketentuan tersebut selama ruang lingkup pekerjaan ditetapkan secara jelas sejak awal. Baik Pak, kami juga menyetujui dari sisi kami yang terpenting kebutuhan pengendalian utama tetap dipertahankan, terutama integrasi data, segregation of duties, audit trail, dan keamanan komunikasi. Baik, kalau begitu saya sudah melihat ada titik temu. Perusahaan mendapatkan sistem dan pengendalian yang dibutuhkan. Direksi mendapatkan kepastian anggaran dan pengawasan. Sementara vendor mendapatkan ruang lingkup pekerjaan yang jelas. Baik, kami cukupkan simulasi negosiasi dan juga penanganan konfliknya. Boleh next, Mas? Nah, dari hasil negosiasi dan penanganan konflik yang tadi sudah kami simulasikan, ketiga pihak yang tadi telah bernegosiasi akhirnya menyepakati. Yang pertama, anggarannya senilai 450 juta rupiah dan anggaran tersebut menjadi batas maksimal investasi proyek. Kemudian yang kedua, ruang lingkupnya, fitur utama ini akan tetap mencakup meliputi cloud ERP, integrasi data, segregation of duties, rekonsiliasi, audit trail, platform komunikasi internal, dan juga pastinya keamanan informasi. Next, Mas. Nah, yang ketiga, implementasi di mana proyek akan tetap berjalan selama 6 bulan dengan milestone setiap tahap. Kemudian yang keempat, pengendalian vendor yang dilakukan melalui kontrak, yang mana kontraknya harus mencantumkan SLA, hak akses administrator, dokumentasi sistem, pelatihan, backup, dan prosedur dukungan setelah go live. Dan yang terakhir dan yang paling penting, pengawasan dari direksi dan juga Dewan Komisaris, berupa monitoring dan juga evaluasi secara berkala. Boleh selanjutnya, Mas? Ada Mbak Isma, silakan dilanjutkan. Strategi negosiasi yang digunakan pihak pengusul. Menggunakan pendekatan persuasif
berbasis resiko. Argumen utama, jika sistem tidak diperbaiki, resiko yang muncul dapat lebih mahal dibandingkan investasi sistem. Pengusul tidak hanya mempertahankan harga, tetapi menjelaskan nilai dan manfaat dari investasi. Direksi menggunakan pendekatan cost benefit dan risk control. Direksi tidak menolak teknologi tetapi memastikan biaya terkendali, manfaat jelas, tidak terjadi cost overrun, proyek tidak mengganggu operasional, perusahaan tidak bergantung kepada vendor. Dari pihak vendor menggunakan pendekatan value based negotiation. Vendor mempertahankan nilai proyek dengan menjelaskan bahwa harga berkaitan dengan 1. Fitur, 2. Konfigurasi, 3. Integrasi, 4. Migrasi, 5. Pelatihan, 6. Dukungan implementasi. Dari pihak komisaris, menggunakan pendekatan mediasi dan win-win solution. Komisaris memastikan kepentingan perusahaan menjadi titik tengah antara kebutuhan pengusul, kehati-hatian direksi, dan kepentingan komersial vendor. Yang terakhir, inti penyelesaian konflik. Konflik tidak diselesaikan dengan cara siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi tidak mengubah perdebatan dari 450 juta terlalu mahal atau tidak, menjadi apa saja kebutuhan wajib perusahaan, berapa biayanya, dan bagaimana memastikan investasi tersebut memberikan hasil tanpa menimbulkan resiko baru. Dengan pendekatan tersebut, solusi akhirnya adalah kebutuhan pengusul tetap terpenuhi, anggaran direksi terkendali, kepentingan vendor tetap terlindungi, risiko perusahaan diminimalkan. Hal ini sejalan dengan tujuan proposal, bahwa proyek bukan sekedar investasi teknologi, melainkan investasi dalam penguatan tata kelola dan manajemen risiko perusahaan. Baik, kami cukupkan pemaparan tugas UAS Komunikasi Bisnis pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan tentunya kami juga terbuka atas saran dan masukan untuk melengkapi hasil analisis kami ini. Terima kasih untuk atensinya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.